Ketika orang mau membuka matanya, berkeliling dari seluruh arah, kita bisa melihat kebenaran seperti apa. Kebenaran yang bukan dari satu sisi, satu sudut pandang, tetapi kebenaran yang kita lihat dari seluruh sisi. Menghadapi seperti ini kita bersikap apa? Saya sebagai imam pun kalah kesabarannya dengan para uskup. Ketika 1 minggu pertama begitu ramai bertubi-tubi, kami para imam mengusulkan, Bapak Uskup, Romo Kardinal, boleh enggak kami para imam pasang badan berbicara tentang kebenaran dari sisi pandang yang berbeda? No, biarkan semua itu. Tidak perlu direspon, tidak perlu ditanggapi. Biarkan saja, doakan orang-orang itu. 2 minggu masih sama juga, usul lagi, no. 3 minggu masih juga seperti ini, no, jawabannya sama. Doa adalah kekuatan yang paling luar biasa di dalam hidup kita. Doa adalah dialog kita dengan Allah sendiri. Kita membiarkan Allah berbicara. Kita membuka hati kita. Kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Saya ketika merespon apa yang diusulkan oleh Romo Kardinal maupun para uskup, bahkan termasuk uskup-uskup yang digiring untuk difitnah dengan segala cara. Kok bisa ya sesabar itu? Kok bisa ya membiarkan, simpan semuanya dalam hati. Biarkan mereka bertobat ketika mereka melihat gajah bukan dari satu sisi. Saudara-saudara yang terkasih, masa prapaskah, masa puasa dan pantang mengajak kita untuk mengubah seluruh hidup kita. Mengubah cara pandang kita, mengubah cara pikir kita. Yang kita ubah terutama adalah bukan sekedar kita berpuasa dan berpantang, itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengubah sikap hidup kita, kita mengubah pribadi kita mengubah karakter kita mengubah sifat-sifat kita untuk menjadi lebih baik. Bukan pakaianmu yang kau koyakan, tetapi hatimu. Berbaliklah kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa agar orang-orang yang melihat gajah dari satu sisi pandang itu berbalik kepada Tuhan, menyadari apa yang mereka lakukan, menyadari apa yang mereka tebar dan fitnahkan itu. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Tidak perlu mengkonter segala sesuatu dengan sikap-sikap yang akhirnya semakin memperkeruh suasana. Tapi dengan beberapa teman ketika berbicara seperti ini mungkin mereka menolak, mereka punya cara pandang sendiri. Oleh karenanya saudara-saudari yang terkasih, di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus kita diajak untuk apa? Kamu adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam konteks situasi saat ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita ambil ke dalam diri kita sendiri. Seakan-akan Allah menasihati aku untuk menyuarakan ajaran kebenaran itu. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Supaya hidup kita menjadi damai. Supaya hidup kita hanya ada suara Dia. Supaya di dalam diri kita hanya gerakan yang digerakkan oleh Allah sendirilah yang terjadi. Puasa fisik adalah sarana untuk menegur
hati kita, untuk mengolah hidup kita, untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Puasa hari ini dan hari Jumat Agung, selama hari Jumat berikutnya kita laksanakan pantang. Yang mau berpuasa juga tidak dilarang. Puasa 1 kali makan dalam 1 hari. Jadi bukan seperti dulu 1 hari makan kenyang 1 kali. Atau ada yang mengatakan 1 hari makan kenyang sekali. Tapi 1 hari hanya 1 kali makan. Kita coba pelan-pelan, pasti bisa. Tahun kedua, tahun ketiga kita menjadi terbiasa lagi. Dengan cara seperti itu kita melatih fisik kita dengan melatih fisik kita olah semua itu ke dalam batin kita biarkan batin kita diperbarui oleh apa yang kita lakukan. Tidak perlu orang lain tahu, biarlah aku dan Bapakku yang di surga yang tahu atas apa yang kulakukan. Amin.